Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trifat Sembel. Gue bukan Andre Taulani, bukan Dimas Danang, dan bukan Fadlizon. Mirip. Untungnya bukan. Itu gue bercanda. Gue nggak mau masuk penjara karena UU ITE. Anyways, slide. Di sini gue pengen cerita dikit tentang satu lecture yang menurut gue sangatlah interesting banget. Jadi gue dulu ambil kuliah sosiologi di Amerika Serikat, sombong. Jadi lecture-nya ini nanya, si profesor gue nanya, tahu gak apa yang membedakan monyet sama manusia? Kenapa manusia bisa bikin peradaban turun-temurun yang teknologinya tinggi banget, bisa bikin bisa bikin Centennial Z, bisa bikin perpusnas, bisa bikin menjadi manusia, bisa bikin segala macam. Tapi kenapa monyet nggak bisa? Ada yang mau coba jawab? Akal salah satunya, ya bisa juga. Ada lagi? Yang mau coba jawab? Kalau misalkan benar, saya kasih saham menjadi manusia. Tapi bohong. Oke, saya jawab aja langsung ya. Tadi benar salah satunya akal. Tapi kalau misalnya dari perspektif sosiologi, yang membedakan manusia sama monyet, kenapa manusia lebih pintar daripada monyet, itu karena monyet bisa belajar, tapi dia nggak bisa sharing, dia nggak bisa ngajar. Monyet bisa ngeliatin orang mancing pakai tombak, terus dia pelajari bisa. Tapi dia ngajarin ke teman-temannya atau ke anaknya nggak bisa. Sementara manusia kita bisa belajar sama bisa mengajar dan kita bisa sharing. Itulah kenapa kita punya peradaban turun-temurun, ya kan? Yang dulunya mobil cuma bisa 10 km per jam, sekarang bisa berapa tuh? 200-300 km per jam. Sementara monyet nggak bisa. Dan itulah kenapa gue sangat bersyukur karena hari ini dikasih kesempatan untuk sharing di acara Centennial Z ini nih. Udah sih, itu aja, nggak keren ya. Anyways, next. Oke, gue pengen cerita dikit kenapa gue bikin Proud Media Group. Jadi intinya dulu gue pernah ngobrol sama satu orang, namanya Mas Robin, dia orang Perancis, tapi bisa ngomong bahasa Indonesia, maunya dipanggil Mas. Menarik banget lah nih orang. Terus si Mas Robin ini bilang, dulu dia pernah ke Tanah Toraja sama orang tuanya yang nggak bisa bahasa lain selain bahasa Perancis. Jadi Perancis tok lah orang tuanya. Terus habis itu nyampe kotanya Tanah Toraja, dia datang lebih dalam lagi. Dia nyetir lebih dalam lagi, kurang lebih 25 km. Sampai akhirnya dia ketemu sama satu sawah, dia foto-foto di situ. Terus habis itu dia ketemu sama satu petani yang ngurusin sawahnya itu. Petani ini datang ke arah mereka bertiga, dan petani ini nyadar kalau misalkan si mereka adalah orang Perancis. Terus habis itu petani ini ngomong bahasa Perancis sama mereka. Ini in the middle of nowhere, jadi bukan cuma di Tanah Toraja ya, tapi di pedalaman Tanah Toraja, 25 km kurang lebih dari kotanya Tanah Toraja. Terus habis itu si Mas Robin nanya, kok Bapak bisa bahasa Perancis, Bapak lulusan mana? Oh saya cuma lulusan SMP, dibilang. Terus habis itu ya udah si Mas Robin bilang ke gue, inilah salah satu bukti kalau misalnya sebenarnya di Indonesia banyak banget orang-orang punya potensi, tapi nggak punya opportunity. Nah itulah salah satu aha moment gue untuk bikin Proud Media Group. Simpelnya banget, Proud Media Group adalah media holding company yang melakukan investasi untuk menjembatani potensi sama opportunity. Jadi potensinya itu ke IP-IP yang ada di Indonesia, intellectual property dari musisi, dari media, dari F&B, dari segala macam itulah. Untuk kita pertemukan dengan 3 tipe opportunity, finansial, terus ada juga media atau influence, dan juga koneksi. Nah ini ada beberapa portfolionya kita, next. Next. Nah bisa, harus pakai gini ya, keren juga. Salah satunya Proud Project, terus next juga ada, mungkin yang lebih kenal namanya Vokatif, terus ada juga next, Volix, ini mirip juga kayak Vokatif. Jadi saya emang kapitalis. Saya suka membuat banyak, saya suka menguasai market. Dan ini Dominion Records and Entertainment, ini lebih ke musik, talent management sama record label. Kita bergerak bareng sama Universal Music Group untuk manage sama produksi beberapa lagu untuk beberapa artis di Indonesia seperti Teza Sumendra, Reality Club, dan lain-lain. Next, ada juga Creo Creative Lab, ini lebih ke creative agency-nya, kita bantu beberapa brand, korporat, startup, multinational company, government, segala macam untuk mempertemukan mereka sama potential market lewat digital gitu. Nah, tapi di sini gue pengen cerita nih tentang satu hal yang gue nggak bisa lupain seumur hidup gue. Boleh next? Dan ini gue jadiin konten.
Anak konten emang. Next. Nah, jadi ini ada satu juru parkir, namanya Bang Bogel. Ini orang keren banget. Ini tuh salah satu juru parkir di salah satu coffee shop di Jakarta Selatan. Ya gue gak usah sebut lah nama coffee shop siapa, pokoknya depannya kopi, belakangnya kalian, sebut. Nah, kalau mau ketemu dia bisa langsung ke kopi kalian Cikajang, keren banget nih orang. Jadi pertama kali gue ketemu dia, gue takutnya minta ampun. Karena waktu gue lagi ke cafe itu, terus gue diparkirin sama dia, gue ngeliat, buset dah, ini orang serem banget. Lihat deh, ada apa namanya, tato rantai, di lehernya 360 derajat. Ada tato Ratna tapi alay gitu, R-nya gede, A-nya kecil, T-nya kecil, N-nya gede, A-nya gede. Terus kalau misalnya nyadar, matanya dia picek sebelah, silver gitu loh. Wah gila, menyeramkan banget nih orang. Tapi entah kenapa, lubuk hati gue bilang, ayo Fed, coba interview dia, coba cari tahu ceritanya dia, sekalian konten, anak konten. Terus ya udah, kurang lebih semingguan, kemudian seminggu 2 minggu gue lupa, setelah gue ketemu dia pertama kali, gue kepikiran, kenapa gue nggak datengin aja lah, ya udah nggak apa-apa, beraniin diri aja Fed gitu. Terus ya udah, itu yang gue lakukan, gue parkir di seberang kopi kalian, terus habis itu gue gue bawa kamera gue, cuman untuk ketemu sama si Bang Bogel. Terus ya udah gue ketemu Bang Bogel, gue bilang, Pak boleh gak saya fotoin? Dia bilang, oh ya boleh. Gue gak bohong suaranya kayak gitu, kalau gak percaya datang sendiri ke kopi kalian. Keren banget nih orang, kayak di karakter film gitu loh. Terus gue fotoin, cepret, gue kasih lihat, ini bang, hasilnya gini. Sorry bang, boleh kenalan gak? Tadi belum kenalan, nama abang siapa? Bang Bogel, dia bilang gitu. Terus habis itu dia nanya, ini untuk apa? Terus gue bilang ini untuk project. Ini ada satu Instagram lah Pak, jadi ada foto bercerita gitu, captionnya ada cerita, boleh gak saya tanya-tanyain? Terus katanya Bang Bogel, oke, boleh. Ya udah gue tanyain, next slide. Ini ada beberapa cerita, ini cuma 5 menit doang lah waktu itu. Gue ketemu sama 5-10 menit lah kurang lebih. Gue tanya tato Ratna yang alaynya itu, tapi gue gak bilang tato yang alay maksudnya apa. Gue tanya tato Ratna artinya apa. Terus dia jawab kayak gini, gue bacain. Tato Ratna di leher saya ini itu untuk mantan istri saya. Kita udah pacaran dari SMP, nikah tahun 87, bisa tahun 94. Gue tanya, kenapa pisah bang? Kita pisah karena dulu saya orang bodoh. Kerjaannya mabok sama ngabisin duit. Saya juga nikah sama Ratna gara-gara saya nggak sengaja hamilin dia. Otomatis keluarganya pada nggak suka sama saya. Padahal saya sayang sama dia. Tapi supaya dia bisa bahagia, mending dia sama orang lain. Untuk apa dia sama orang bodoh kayak saya? Kalau tato rantai itu artinya apa? Dia bilang gini, ego saya tuh kayak serigala lapar, galak sama merugikan. Saya mau ikat ego saya pakai rantai supaya saya nggak ngerugin orang lain. Lagi yang percuma kalau egomu berlimpah tapi hatimu sepi. Wah gila nih orang. Belum selesai, masih ada cerita lagi, lanjut. Next. Ingat matanya dia yang picek sebelah? Gue tanya tentang matanya dia. Bang, kalau misalnya matanya kenapa? Dia bilang karma. Mungkin karena dulu saya terlalu nggak pedulian sama bapak saya. Gue penasaran, gue tanya lagi, ceritanya gimana tuh bang? Jadi gini, pas bapak saya meninggal, saya nggak nengok pemakamannya. Saya malah mabok-mabokan, padahal hidup mesti saling peduli. Beberapa waktu habis bapak saya meninggal, saya bangun tidur dengan mata sakit dan tiba-tiba mata saya keluar banyak cairan. Dan akhirnya saya buta sebelah dari hidup saya yang penuh warna dan emosi, sekejap jadi gelap. Saya sampai nggak bisa tidur karena nyesel. Terus gue tanya, pelajaran dari pengalaman ini apa bang? Dan dia ngomong 2 kalimat yang nggak pernah gue lupakan seumur hidup. Telan semua egomu sebelum egomu yang nelan kamu. Gila, ini baru tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Bang Bogel. Nah, dari pelajaran ini, dari cerita ini, gue belajar beberapa hal yang menurut gue penting banget. Dan banyak kita, anak muda, yang masih kurang punya value ini. Next. Itu nomor 1, kadang kita merasa paling benar, padahal kita sendiri masih salah. Itu yang gue rasakan ketika sebelum gue ketemu sama Bang Bogel, gue merasa, nih orang preman, nih orang pasti salah, nih orang pasti fuck up. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, kita semua pernah bikin kesalahan. Kita juga nggak beda jauh, kita juga manusia berdosa, cara memilih dosanya aja yang berbeda. Next. Nomor 2, kita kadang terlalu banyak berbicara, tapi lupa untuk lebih banyak untuk mendengar. Itu. Jadi, kemarin ini yang gue pelajari banget. Untungnya gue memberanikan diri untuk dengar ceritanya dia. Kalau enggak, gue bakal terus-terusan menganggap kalau misalnya orang ini preman, orang ini tukang mabok, orang ini kriminal. Itulah yang society udah selalu instill ke otak-otak kita semua. Sampai akhirnya kita lupa untuk mendengar. Padahal kita cuma punya 1 mulut, tapi kita punya 2 kuping ya, supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara.
Jadi itu aja sih dari gue, maaf kalau misalnya tadi overtime. Dan next, terakhir dari gue, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Itulah, kalau misalnya kita merasa ada orang tai, ya belum tentu dia tai. Bisa jadi dia jadi pupuk ke depannya, karena hidup belum selesai. Terima kasih. Next lagi, follow Prat Project, Volkatif, Volex Media, dan Trivecit. Follow Volex Media aja, yang lain udah banyak followers ya. Thank you.